Pertama kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Kak Ermina Puspita Dewi, panggilannya Kak Dewi. Di sini kakak akan menjadi penanggung jawab di mana adik-adik ini dalam mengikuti seleksi tahap 2 maupun tahap 1. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama panggilan kakak Kak Dewi dan kakak pelatih dari Kuartir Nasional. Untuk itu, perkenalan dari kakak. Semoga adik-adik bisa mengikuti petunjuk yang akan kakak berikan dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi didengarkan dahulu. Mohon dibantu izin Kak Divya untuk pertama di peraturan seragam terlebih dahulu ya Kak. Petunjuk teknisnya, petunjuk yang apa? Wordnya terlebih dahulu. Mohon izin saya izin share screen. Baik Kak, Apakah sudah terlihat teman-teman? masih menunggu? Ya. Oke. Oke, baik. Adik-adik di sini ada panduan seleksi tahap 2 calon petugas upacara Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Nah, ketentuannya para calon petugas upacara dalam berseragam pramuka. Nah, seragam pramuka ini memang sudah diatur dari lampiran 1 Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka. Nah, yang pertama, adik-adik sudah memakai pakaian seragam harian pramuka. Nah, seragam harian pramuka ini ada penggalang putri yang muslim ataupun non-muslim. Nah, kita awali dengan putri terlebih dahulu. Pertama, memang harus ada tutup kepala. Nah, tutup kepala ini atau topi boni ya, itu dibuat mungkin dari kain laken atau bludru yang memang sudah ada dibeli di mungkin di pasar atau di eh, tempat toko pramuka ya, warnanya coklat tua berbentuk topi bulat, lebar lidahnya topi. Nah, di atas ini ada logonya ya. Logonya penggalang. Kalau penggalang itu berarti berwarnanya merah. Selanjutnya, bajunya juga dibuat dari bahan warna coklat muda. Nah, itu kalau memang yang tidak memakai hijab, itu lengan pendek, dan kalau memakai hijab berarti lengan panjang. Nah, itu memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah model, kerah dasi, kemudian kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai 2 saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah. Nah, ini nanti kakak akan berikan ke adik-adik ya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rok ya. Bisa pakai rok atau pakai celana. Tetapi adik-adik pada saat nanti teknis seleksi, adik-adik diharapkan dan ditentukan dari kakak memakai celana ya, celana panjang hitam ya untuk celana panjang pramuka yang memang ketentuannya sesuai dengan di sini ya. Ini kan rok ya, tetapi ini berbentuknya kulot gitu ya. Jadi bukan rok rempel yang seperti apa anak-anak SMA ya atau kakak-kakak SMA pakai gitu yang ada rempelnya kayak androk sekolah apa SMP atau SD. Nah, tetapi ini berbentuknya kulot. Memakai ikat pinggang dan tempat ikat pinggang gitu ya. Selanjutnya ada 2 saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup. Ukuran saku disesuaikan dengan besar badan memakai. Kemudian bagian depan dan belakang tanpa lipatan hanya menggunakan kupnat, memakai resleting di bagian belakang. Nah, ini nanti memakai ikat pinggang ya. Kemudian panjang kulat 5 cm di bawah lutut. Kalaupun memang yang tidak berhijab, tetap memakai celana. Celananya celana berbentuk kulot. Kemudian setengah leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki. Sisi panjangnya sudah ditentukan. Bahan dasar mungkin bisa dicari di pasar ya pasti ya. Tetapi jangan sampai melebihi batas ikat pinggang. Ya, jadi jangan sampai sleting paling bawah dan juga jangan terlalu pendek seperti adik-adik siaga. Ya, bahan dasar warna putih dengan nis merah selebar 5 cm. Setengah leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi. Selanjutnya Kak Divya, dikenakan dengan cincin ring atau setengah leher ya, itu boleh. Dikenakan di bawah kerah baju. Kemudian kaos kaki panjang kaos kaki sampai betis. Kalau yang putra atau yang putri memang misalkan tidak berhijab ya. Tidak ada logonya Tunas Kelapa ya. Pokoknya kaos kakinya hitam dan panjang, berwarna hitam ya. Selanjutnya sepatu model tertutup warna hitam atau seperti apa namanya?
warrior seperti itu ya. Tanda pengenal, kemudian tanda kopi dikenakan di topi bagian depan tengah, papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku. Selanjutnya, pakaian seragam khusus terdiri dari, nah ini putrinya, tadi sudah dijelaskan ya, jika memakai kerudung, jilbab harus dimasukkan ke dalam baju supaya terlihat atribut dan namanya. Jika memang hijabnya itu dipakai terluar, berarti dasi pramukanya dimasukkan di dalam hijab. Tapi harus lengkap atribut di seragam pramukanya ya, baik itu nama atau nama gugus depan dan lain sebagainya. Selanjutnya Kak, pakaian seragam harian pramuka penggalang putra. Tutup kepalanya berbentuk baret ya. Jangan lupa dikasih emblem atau tandanya. Selanjutnya bajunya juga dibuat dari bahan warna coklat muda. Kalau putra tidak mohon maaf. Kalau putra misalkan yang ada di sekolahnya mungkin sekolah Islam ya atau MTS ya. Jadi itu mungkin ada yang tangan panjang atau celananya panjang. Tapi di sini di standarisasinya tangan pendek dan celana pendek. Memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah baju model kerah dasi. Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai 2 saku tempel di depan kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm. Dimasukkan ke dalam celana. Kemudian celana dibuat dari bahan warna coklat tua berbentuk celana pendek. Memakai ban ikat pinggang dan tempat ikat pinggang juga ya. Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri. Memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup. Memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup. Memakai resleting di bagian depan, memakai ikat pinggang berwarna hitam panjang celana sampai lutut. Ya, jadi jangan sampai di atas lutut juga ya. Gitu, ada yang di atas lutut sampai 5 cm itu kayaknya udah nggak muat. Jadi harus disesuaikan. Setengah leher sama seperti tadi yang kakak sudah bacakan. Kemudian kaos kakinya juga sama, harus kaos kaki hitam sampai betis, warna hitam ya, sepatu model tertutup atau warna hitam. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan baret. Nah, selanjutnya, Kak Divya. Oke, bagian seragam khusus mungkin yang Muslim putranya ya, mungkin kalau memang yang ada di apa eh pondok atau lainnya gitu ya, mungkin bisa memakai baju seperti seragam pramuka harian namun berlengan panjang, celana panjang warna coklat tua. Sama, selanjutnya tanda pramuka Garuda. Ada yang memakai Garuda tetapi tanda hariannya saja, medalinya tidak dipakai. Berarti besok harus dilengkapkan dengan medali Garudanya. Ya, ketentuannya dalam penggunaan tanda pramuka Garuda dibentuk lencana digunakan pada acara khusus antara lain dalam hari ulang tahun Republik Indonesia, Hari Pramuka, upacara pelantikan Pramuka Garuda. Nah, ini udah jelas ya. Jadi, adik-adik ketika besok memakai seragam diharuskan yang Garuda khususnya ya, itu dipakai lencana Garudanya. Lencana dikalungkan di leher pada seragam pramuka. Tanda pramuka Garuda harian digunakan pada kegiatan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada ketentuannya ya. Selanjutnya nanti ada ketentuan wawancara, pakaian seragam pramuka lengkap, jadwal wawancara akan diinformasikan melalui grup WhatsApp peserta seleksi, petugas upacara Jamnas. Selanjutnya petugas upacara yang pengucap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Dasa Dharma harus hafal, ya, harus dihafal. Nanti teksnya akan kakak kirimkan di grup WhatsApp, ya, supaya sama. Pancasila se-Indonesia pasti sama ya. Undang-Undang Dasar juga pasti sama. Tetapi akan kami berikan yang dari Kuartir Nasional yang memang khawatirnya melihat dari Google banyak ya. Adik-adik nih, terutama di Undang-Undang Dasar. Jadi nanti takutnya ada yang salah pembacaannya atau penghafalannya. Jadi nanti akan kakak berikan dari Kuartir Nasional akan kami kirimkan di WhatsApp grup. Harus dihafal tanpa teks. Selanjutnya, petugas upacara sebagai pemimpin upacara, pemimpin pasukan MC, dan pembaca doa pada saat seleksi langsung akan diberikan teks. Jadi nanti yang MC dan doa akan diberikan teks oleh panitia lewat seperti ini ya, share screen ya. Jadi nanti langsung di sini MC-nya langsung berhadapan dengan kakak-kakak para tim penilai. Doa pun juga sama. Untuk pemimpin upacara dan pemimpin pasukan akan ditanya nanti dan
langsung pada saat di ruangan terbuka atau di aula, seperti ini juga. Selanjutnya, petugas upacara sebagai pengibar bendera akan dilaksanakan secara langsung. Nanti akan ada teknis selanjutnya. Lokasi pelaksanaan wawancara peserta seleksi harap disesuaikan sebagai berikut. Petugas upacara sebagai pengibar bendera dan pengucap berada di dalam ruangan dan di luar ruangan untuk praktik. Kemudian petugas upacara sebagai pemimpin upacara, pemimpin pasukan MC, dan membaca doa berada di dalam ruangan untuk praktik. Nah, ini gambaran tentang mencakup keseluruhan teknisnya, terutama di seragam pramuka. Jadi, adik-adik, ketika adik-adik mencalonkan diri sebagai petugas upacara, berarti adik-adik sudah siap menjadi petugas yang terbaik. Berarti yang harus terbaik itu adalah seragamnya kita rapihkan. Kalau rambutnya ada yang gondrong-gondrong ya, dirapikan. Supaya benar-benar adik-adik siap dalam mengikuti seleksi. Karena adik-adik akan dilihat seluruh Indonesia, bukan hanya dengan kakak-kakak yang ada di sini atau dengan teman-teman, tetapi seluruh Indonesia bahkan negara tetangga akan melihat. Selanjutnya Kak Divya, mohon izin bisa dibantu untuk yang PPT. Sampai sini cukup ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kakak akan menjelaskan yang kedua. Oke, baik. Biar berbeda ya Kak Dewi ya. Jadi nggak kelihatan nanti. Selanjutnya akan kakak kasih informasi detailnya supaya adik-adik dapat mempersiapkan diri. Apa saja sih yang akan dinilai pada seleksi tahap kedua ini? Ya, jadi nanti pada adik-adik seleksi tahap kedua ini akan dilihat dari kesiapannya. Next, Kak Divya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini gambar yang ada di sini adalah petugas Jambore Nasional di tahun sebelumnya. Berarti tahun berapa nih? Kalau sekarang 2026, berarti 2022 ya? Betul atau salah nih? Bisa dijawab? Tahun 2025, Kak. Siap, 2022 Kak. Siap, 2022, Kak. Siap 2022, Kak. Oke, baik. Silakan di-unmute kembali. Nah, ini petugas Jambore Nasional 5 tahun ke belakang. Ya, yang ini. Bisa dilihat mulai dari seragamnya. Ya, ini bisa sama semua ya. Kita lihat ketentuan umumnya. Kalau ada selempang, berarti selempangnya dipakai. Jelas ya, kalau ada selempang, selempangnya dipakai. Kalau ada medali Garuda, medali Garudanya dipakai. Serapih mungkin. Pakaiannya serapi mungkin. Jadi memang adik-adik bersiap. Jadi atribut, ketentuan umum calon petugas atributnya peserta wajib mengenakan seragam pramuka lengkap sesuai dengan aturan yang tadi kakak sudah jelaskan ya, sesuai dengan Jukran Kuartir Nasional. Itu udah jelas tuh, ada panduannya. Jadi tidak asal ya adik-adik ya. Kemudian pada saat Zoom meeting nanti kondisi kamera. Nah, kamera webcam itu wajib aktif atau kameranya harus terbuka seperti ini yang adik-adik sudah laksanakan. Sepanjang proses seleksi dengan posisinya landscape ya atau mendatar. Nanti ada pertanyaan boleh ya ditanyakan, tapi ini kakak tidak akan menimbulkan pertanyaan. Tapi ini kakak memberikan petunjuknya seperti ini. Memakai laptop, wajib
aktif on cam sepanjang proses seleksi dengan posisi landscape atau mendatar. Kemudian, posisi tubuh. Frame kamera harus memperlihatkan minimal setengah badan, ya, dari kepala hingga ke pinggang saat membaca teks, atau seluruh badan dari kepala hingga kaki saat seleksi sikap tampang dan baris berbaris. Jadi ini nanti bisa terlihat ya, misalkan adik-adik bisa terlihat seperti Kak Dewi mungkin seperti ini, atau bisa nanti dalam posisi berdiri dari jauh. Nah itu nanti diatur bagaimana posisinya seperti ini. Itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya, audio peserta harus memastikan mikrofon berfungsi dengan baik dan berada di ruangan yang mungkin minim gangguan suara. Contoh, misalkan ada di jalan raya atau ada di yang memang bising gitu ya. Jadi tidak akan terdengar nanti tim seleksi ya. Jadi tahapan seleksinya itu nanti benar-benar dipikirkan audionya dan posisi sinyalnya. Ya, jangan sampai nanti keluar terpental sinyalnya tidak ada. Tahapan seleksinya nanti rundown dan prosedur akan kakak kirimkan di via WA group ya. Selanjutnya Kak Divya, izin. Nah, tahap 1 registrasi dan kondisional ruang atau check-in ya. Jadi durasi 15 menit. Peserta memasuki ke room Zoom 30 menit sebelum jadwal dimulai. Nanti peserta mengubah dengan seperti tadi ya. Nama, pilihan petugas atau asal keluarga, kemudian panitia akan mengecek kesiapan jaringan dan audio masing-masing peserta. Jangan sampai adik-adik ketika lagi pada saat mau tampil, jaringannya audionya tidak terdengar. Jadi kakak-kakak dari tim penseleksi tidak akan bisa menilai. Ya, itu yang memang harus diperhatikan. Selanjutnya Kak Divya, izin. Tahap 2, pengarahan atau briefing. Nanti durasinya 15 menit oleh tim penilai dan panitia akan memberikan pengarahan singkat di roomnya masing-masing. Jadi nanti para peserta ini, calon petugas akan diseleksi masing-masing masuk ke dalam room satu-satu. Jadi tidak keseluruhan. Misalkan hari ini adalah seleksi pembaca doa. Berarti pembaca doa misalkan ada 10 orang. 10 orang ini berkumpul seperti ini. Kemudian nanti satu orang akan masuk ke room sebelah. Nah, itu nanti ketemu dengan tim seleksi. Jadi diseleksinya satu-satu ya, tidak seperti ini beramai-ramai. Jadi nanti akan masuk ke room masing-masing. Kemudian pembagian urutan masuk ke breakout room untuk ruang seleksi khusus. Selanjutnya Kak Divya, izin. Tahap ketiga. Nah, nanti seleksi inti. Di sini peserta akan mengikuti seleksi dengan durasi 10 hingga 15 menit. Dipanggil satu-satu ya, masuk ke dalam room, kemudian akan dinilai oleh tim penilai via Zoom ya, tim penseleksi. Kemudian peserta yang belum mendapat giliran tetap menunggu di seperti ini yang ramai-ramai. Gitu ya. Jadi nanti akan dibantu oleh panitia dari Kuartir Nasional. Dan mohon untuk mikrofon tetap dimatikan atau di-mute. Tuh, selanjutnya tahap keempat Kak Divya. Nah, pleno atau penilaian penutupan durasi 30 menit. Setelah seluruh peserta selesai diuji, tim penilai nanti melakukan rapat pleno di breakout room khusus untuk akumulasi nilai peserta kembali ke main room untuk penutupan seleksi oleh panitia. Jadi nanti pada saat selesai akan ditutup dan hasilnya akan diinfokan di hari berikutnya. Jadi nunggu selesai diseleksi. Jadi adik-adik akan menunggu dari tim Kuartir Nasional ya. Akan mungkin nanti entah itu surat yang keluar ataupun nanti pengumuman yang benar-benar secara resmi. Karena prosesi tahapan seleksi ini terus berjalan. Ya, nggak mungkin seluruhnya 69 peserta mengikuti seleksi dalam satu hari.
Tapi itu akan kakak bagi nanti di masing-masing harinya. Jadi jangan sampai ketinggalan jadwalnya. Kalau ada yang berhalangan, bisa izin atau berkomunikasi di via WhatsApp group supaya nanti akan bisa terjadwalkan. Itu ya. Selanjutnya Kak Divya, izin. Nah, apa yang akan dinilai? Adik-adik, ini udah kakak langsung kasih gambaran ya. Seharusnya nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kakak mau adik-adik memberikan yang terbaik. Yang pertama ada sikap tampang dan postur. Semua jabatan atau teknis ya. Jadi misalkan dari MC, doa, pemimpin upacara, pemimpin pasukan, pengibar, pengucap. Peserta diminta memundurkan posisi duduk, berdirinya harus tegak ya. Terlihat dari ujung kepala sampai ke kaki. Ini diusahakan harus bisa ya. Kemudian peserta melakukan sikap siap, sikap istirahat, dan kerapihan atribut seragam. Selanjutnya, yang kedua Kak, ini yang akan dinilai ya nanti, sikap tampang. Yang kedua, olah vokal dan intonasi. Untuk keseluruhan ya, peserta MC dan doa akan diberikan teks pada saat proses berlangsung dengan duduk dan tidak terburu-buru membacanya. Ya, membaca MC tidak terburu-buru, membaca doa tidak terburu-buru. Harus jelas. Kemudian pemimpin upacara mengucapkan lantang aba-aba upacara. Seperti contoh misalnya pada pemimpin upacara hormat gerak. Nah, itu nanti di ruangan terbuka atau di lapangan pada saat bisa zoom seperti ini ya. Yang penting terlihat satu badan atau dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Itu ya. Adik-adik harus bisa memberikan sikap dan akan diberikan aba-aba dari tim seleksi gitu ya. Jadi misalkan kakak langsung kasih contoh, misalkan ya pemimpin upacara silakan ucapkan bagaimana memberikan aba-aba kepada pasukan. Nah, itu nanti yang pemimpin pasukan langsung tuh. Seluruh pasukan ya, seperti itu ya gambarannya. Jadi memang harus siap. Selanjutnya pengucap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Dasar Dharma mengucapkannya tanpa teks yang tadi kakak sudah informasikan di awal dengan artikulasi yang tegas dan tidak terburu-buru dalam berdiri ya. Jadi tidak duduk seperti ini ya, tapi adik-adik berdiri mengucapkan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu harus hafal. Kakak tim seleksi akan mendengarkan adik-adik dengan full. Jadi tidak terpotong. Misalkan Undang-Undang Dasar itu panjang, adik-adik ucapkan dengan full ya, dengan utuh, secara keutuhan atau keseluruhan. Selanjutnya Kak Divya izin. Yang ketiga, ketahanan fisik dan fokus, khusus pengibar bendera, teknisnya. Kamera harus menampilkan ruang gerak yang cukup untuk simulasi langkah tegap. Ya, penilai akan memberikan aba-aba acak. Contoh, langkah tegap maju atau jalan di tempat, haluan kanan atau kiri untuk melihat kesigapan, tempo langkah, dan fokus peserta menangkap perintah lewat audio Zoom. Ya, ini udah akan kakak kasih kisi-kisinya pada saat seleksi pengibar bendera. Selanjutnya, yang keempat, penutupan. Setelah itu, seluruh peserta selesai diuji, peserta kembali ke main room untuk penutupan seleksi oleh panitia. Dan di akhir, terima kasih. Selamat mengikuti seleksi tahap 2 calon petugas upacara Hari Pramuka Nasional ke-65 tahun 2026. Baik, terima kasih Kak Dewi. Mantap sekali penjelasannya, sudah sangat mantap ya, lengkap sudah. Baik, selanjutnya Kak Adi, monitor, apakah sudah berada dalam Zoom? Baik, terima kasih Kak Adi. Silakan untuk Kak Adi kami berikan waktu dan tempat. Baik, selamat malam adik-adik. Salam Pramuka. Malam Kak, salam. Salam. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat
atas keberhasilan adik-adik yang telah lolos dari seleksi tahap pertama, administrasi dan video. Dari sekitar ada 140-an yang mendaftar, ada 69 peserta seleksi yang lolos tahap pertama. Jadi adik-adik cukup berbangga bahwa adik-adik bisa masuk tahap yang kedua. Tapi jangan terlalu besar hati dulu karena masih ada dua tahap lagi. Nah, yang kedua adalah tahap untuk wawancara. Sambil menunggu wawancara juga ada komunikasi dan sosialisasi seperti ini, penjelasan. Dan kita juga sudah mulai mengamati adik-adik sekalian ya. Jadi bagaimana keaktifan adik-adik. Sekarang ada 69 orang yang lolos seleksi. Tetapi ini kelihatannya Kak Divya belum masuk semua ya, 69 ya. Jadi eh, ternyata ada beberapa yang tidak bisa hadir di seleksi ini. Nah, saya mengharapkan adik-adik eh, supaya benar-benar menyimak apa tadi yang disampaikan oleh Kak Dewi, karena dari video pertama yang disiapkan oleh adik-adik itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya yang mengajukan diri sebagai MC, tapi tidak begitu menonjolkan bagaimana menjadi MC yang baik. Kemudian misalnya ada yang mengajukan diri sebagai pemimpin pasukan, tetapi di video dia hanya menerima instruksi, jadi tidak menonjolkan bagaimana memimpin pasukannya. Demikian seterusnya adik-adik, jadi semua sesuai dengan apa yang harus dijanjikan. Kemudian juga untuk tahap yang kedua tadi nanti tadi Kak Dewi sudah sampaikan bahwa ada tenggang waktu antara tanggal 1 sampai 12 sampai atau 15 itu nanti adik-adik akan disebutkan siapa yang akan tanggal 1. Jadi kemungkinannya adalah yang pertama ini mulai dari pemimpin upacara. Itu ada sekitar 7 atau 8 orang ya yang lolos. Ya. Kemudian yang hari kedua pemimpin pasukan dan begitu seterusnya, adik-adik. Jadi mohon nanti adik-adik siap dengan pakaian yang jelas. Kemudian usahakan jangan pakai HP. Karena kalau wawancara dengan HP, pada saat kita nanti akan meminta sikap membaca atau sikap mengucapkan dasar dharma dengan berdiri, dengan itu ataupun untuk berbaris, maka akan kesulitan untuk diamati. Jadi usahakan nanti untuk pakai laptop. Begitu ya adik-adik, singkat saja pesan dari saya agar semua mematuhi persyaratan yang nanti akan terus-menerus disampaikan pada grup WA grup. Demikian dan selanjutnya adik-adik juga perlu tahu di sini ada beberapa dari tim seleksi. Saya Adi Pamungkas, kebetulan saya adalah koordinator seksi upacara dan peringatan Hari Pramuka. Dalam seksi upacara ini ada tim seleksi
yang dimana tim seleksi ini dipimpin oleh Kak Dewi tadi. Eh, Adik-adik sudah mendengar. Kemudian ada Kak Agus Rifai dan Kak Raihan Muhammad serta Kak Taufikur Rahman itu dari bidang upacara, protokol, dan keamanan. Jadi seksi upacara dan peringatan Hari Pramuka ini berada posisinya di bawah bidang upacara, protokol, dan keamanan. Yang ketua bidangnya adalah Kak Widakdo, atau lebih lengkapnya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widakdo. Kemudian wakilnya adalah Kak Agus Ridaullah. Tim seleksinya tadi selain 3 yang sudah saya sebutkan, ada saya, Pamungkas, kemudian ada Kak Olive, atau nama lengkapnya Kak Novia Ratna Safitri, kemudian ada Kak Divya yang saat ini memandu acara kita, ada Kak Epi Mulyana, ada Kak Olive, dan ada Kak Pram atau Kak Ahmad Prabudi. Tim seleksi inilah nanti yang akan mewawancarai adik-adik pada saat seleksi wawancara. Jadi silakan siapkan diri adik-adik, jaga kondisi, dan selamat mengikuti proses seleksi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Divya. Baik, adik-adik sudah ya? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai pertemuan malam hari ini. Yeay. Oke. Terima kasih kakak semua yang telah mendampingi dan adik-adik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon ditunggu info selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti seleksi. Jangan lupa berdoa dan selalu berlatih.